Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Untuk hari ini saya akan membahas tentang materi peluang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Saya ingatkan lagi ya kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, untuk kompetensi dasar hari ini untuk bab peluang tentunya berbeda dengan pertemuan yang sebelumnya, yaitu menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Nah, indikator untuk pembelajaran hari ini ya, yang pertama menjelaskan titik sampel suatu kejadian, yang kedua menjelaskan ruang sampel suatu kejadian, dan yang ketiga menentukan peluang empirik suatu percobaan. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian menyimak kegiatan hari ini, kalian mampu menjelaskan titik sampel suatu kejadian. Lalu, kalian mampu menjelaskan ruang sampel suatu kejadian, dan yang terakhir, kalian tentunya mampu menentukan peluang empirik suatu percobaan. Nah, bisa kalian perhatikan pada layar handphone kalian, ya. Di situ ada gambar ular tangga. Tentunya kalian sering mempermainkan permainan tersebut ya. Nah, untuk melangkah, kita harus melemparkan dadu terlebih dahulu, betul bukan? Oke, seberapa jauh kita melangkah tergantung pada mata dadu yang akan muncul. Nah, yang kedua, tentunya kalian pernah melihat koin ya, uang pecahan 500, 1000, 200 dan sebagainya. Nah, pernahkah kalian melemparkan sebuah koin? Tentunya kalau kalian pernah melihat pertandingan sepak bola, pertandingan olahraga, menentukan bolanya itu berada di letaknya di mana, itu pasti wasit menggunakan koin, betul? Nah, ada dua sisi, ada angka dan gambar. Nah, hasil pelemparan yang mungkin terjadi itu adalah munculnya salah satu koin berupa angka dan gambar. Nah, itu termasuk salah satu dari peluang. Contohnya, oke. Nah, peluang itu adalah suatu topik dalam matematika yang mempelajari kemungkinan dari suatu kejadian seperti tadi. Kalau koin yang dilempar yang tadi, peluangnya berapa banding berapa gitu loh, maksudnya berapa kali bisa keluar angka, berapa kali bisa keluar gambar, seperti itu. Nah, peluang itu terdiri dari ruang sampel, titik sampel, peluang empirik, dan peluang teoretik. Nah, saya jelaskan dulu tentang ruang sampel. Ruang sampel ini itu himpunan semua hasil yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan. Dalam menulis, membuat, menghitung ruang sampel, kita bisa memakai dengan cara mendaftar, membuat tabel menggunakan diagram Kartesius, dan membuat diagram Bohr. Contohnya, yang pertama, percobaan pelemparan sebuah dadu. Oke, mata dadu yang kalian tahu, mata dadu itu ada berapa? Ada 6. Angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ruang sampelnya itu adalah angka tersebut atau mata dadu tersebut. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana dengan percobaan pada pelemparan sebuah koin? Pada pelemparan sebuah koin itu terdapat hanya dua sisi, angka dan gambar. Maka ruang sampelnya itu pasti hanya 2 karena ada dua sisi, angka dan gambar. Paham ya? Nah, bagaimana dengan titik sampel? Bagaimana dengan titik sampel? Nah, titik sampel ini adalah setiap anggota yang terdapat pada ruang sampel. Banyak anggota titik sampel suatu ruang sampel dinyatakan dengan NS. Kalau tadi sampel itu adalah S, sekarang titik sampel itu adalah NS. Contoh,
Kalau kalian sudah mengetahui bahwa ruang sampel di sebuah mata dadu itu adalah 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka titik sampel pada percobaan tersebut yaitu jumlah angka yang ada di situ berapa? Ada berapa? Ada 6. Gitu. Paham? Oke. Bagaimana dengan pelemparan sebuah koin? Tadi seperti yang saya bilang, pelemparan sebuah koin, sampelnya itu hanya angka dan gambar. Berarti titik sampelnya itu ada berapa? Ada 2, yaitu angka dan gambar. Insya Allah paham ya. Nah, bagaimana dengan kejadian? Kejadian ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel atau bagian dari hasil percobaan yang diinginkan. Jadi banyaknya anggota atau titik sampel kejadian itu dinyatakan dengan NK. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu dengan ruang sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, sesuai dengan mata dadunya. Jika A, ya, jika pertanyaannya A ini kejadian munculnya mata dadu kurang dari 3. Ingat, angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka yang kurang dari 3. Dari angka 1 sampai 6, karena mata dadu ada 6, yang diminta adalah kejadian munculnya mata dadu kurang dari 3. Berarti angka berapa saja? Hanya 1 dan 2. Berarti banyaknya titik, banyaknya NA itu berapa? 2. Lagi, bagaimana kalau B itu adalah kejadian munculnya mata dadu genap? Berarti sebutkan mata dadu genap berapa? 2, 4, dan 6. Berarti NB-nya adalah 3. Lagi, bagaimana kejadian munculnya mata dadu bilangan prima? Ingat, bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Berapa? Dari 1 sampai 6. 2, 3, dan 5. Oke, berarti NP-nya adalah 3. Seperti itu. Nah, untuk peluang empirik tersendiri, kalau kita melakukan percobaan nih, misalkan saya sudah melakukan sebuah percobaan. Percobaan yang pertama yang keluar adalah gambar. Percobaan yang kedua yang keluar adalah angka. Percobaan yang ketiga adalah gambar lagi. Percobaan keempat adalah angka lagi. Percobaan kelima adalah angka lagi. Dan percobaan keenam adalah gambar. Nah, karena di sini sisi uang logam hanya ada 2, yaitu angka dan gambar, dengan masing-masing kejadian atau NA itu masing-masing kejadian itu adalah 3. Sisi uang logam tadi muncul sebanyak 3 kali. Sisi sisi uang logam gambar juga sama 3 kali. Dan banyaknya percobaan berapa? Banyak percobaan yang saya lakukan adalah 6. Maka nilai peluangnya itu adalah banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya percobaan. Jadi banyaknya kejadian yang muncul di sini yang pertama sisi uang logam, ya. Di sini yang pertama adalah sisi uang logam. Karena kejadian yang tadi muncul adalah sebanyak 3 kali dan banyak percobaannya yang saya lakukan 6 kali, maka nilai peluangnya adalah 3/6. Jadi banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya percobaan. Nah, begitu pula dengan sisi uang logam yang bergambar. Karena di sini juga sama, ya, kejadian yang muncul adalah 3 kali dengan banyak percobaan yang saya lakukan sebanyak 6 kali, maka nilai peluangnya adalah banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya percobaan. Seperti itu. Oke, contoh soal. Nah, pada sebuah percobaan penggilingan sebuah dadu sebanyak 100 kali, mata dadu 3 muncul sebanyak 40 kali. Peluang empiriknya adalah berapa? Ingat, ya, tadi NA kejadiannya itu adalah berapa banyak? Kejadiannya adalah mata dadu angka 3 itu sebanyak 40 kali. Berarti 40 dibagi N
NM. Berapa? NM itu apa sih? NM itu adalah banyaknya percobaan. Berarti 100. Jadi berapa? Bisa disederhanakan? Tentu nolnya kita habiskan menjadi 4/10 atau sama saja 2/5. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Ya. Yang kedua, prediksi permainan sepak bola. Nah, tentunya kalian pernah memprediksi dong pemenang dari suatu pertandingan sepak bola. Oke, bagaimana sih cara kalian memprediksi tim yang akan keluar sebagai pemenang? Nah, ternyata menggunakan peluang ini adalah salah satu cara untuk mengetahui kira-kira peluang yang paling banyak yang akan menjadi pemenang dari suatu pertandingan bola itu bisa terlihat loh. Bagaimana ya caranya ya? Oke, kalau kalian perhatikan pada layar handphone kalian masing-masing, di sini ada 2 tim A dan tim B. Tim A itu menang sebanyak 12 kali, tim B menang sebanyak 6 kali. Lalu tim A kalah sebanyak 6 kali, tim B kalah sebanyak 12 kali. Dan ternyata mereka seri itu masing-masing sama, yaitu sebanyak 2 kali. Nah, dari pertandingan, jumlah pertandingannya adalah 20 kali. Ingat, banyaknya pertandingan yang mereka lakukan adalah 20 kali. Ingat ya. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama, peluang menang tim A, yaitu ingat, peluang itu adalah banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya atau total yang kejadian tersebut. Jadi jumlah kemenangan tim A tadi berapa banyak? 12 dibagi dengan banyaknya pertandingan. Nah, jadi berapa? 12/2? 20. Jadi berapa bisa diperkecil? Bisa menjadi 3/5 atau 0,6. Nah, bagaimana dengan peluang pemenang B? Jumlah kemenangan tim B dibagi dengan jumlah seluruh pertandingan. Sama, kemenangannya adalah 6, pertandingan keseluruhan adalah 20, maka 6/20 menjadi 3/10 atau sama saja 0,3. Berarti nilai yang kita lihat itu nilai yang paling besar antara 0,6 dengan 0,3. Kira-kira yang mana? Tentu saja 0,6 karena mendekati 1, betul? Nah, berarti tim A yang mempunyai peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan tersebut. Oke? Nah, untuk pertemuan kali ini ya tidak ada penugasan, silakan kalian catat saja ke dalam buku mata pelajaran matematika sebagai referensi untuk nanti kalian belajar kembali. Terima kasih banyak dan saya ingatkan kembali untuk tugas-tugas yang masih belum selesai masih kami tunggu untuk pengumpulannya. Jangan lupa untuk kelas 8A sampai 8E itu diajar guru pengampunya adalah Pusinta Nurfianti. Dan untuk kelas 8F sampai 8I berarti dengan saya sendiri Ibu Bakti Oktaviana. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.